Nama Gunung Rinjani sendiri diambil dari nama seorang putri cantik bernama Dewi Anjani. Lantas bagaimanakah kisahnya hingga sang Dewi Anjani bisa menjadi penguasa gunung dan bersemayam di sana? Menurut penuturan warga NTB, Dewi Anjani merupakan anak hasil perkawinan Raja Tuan dengan istri keduanya yaitu Dewi Mas. Pada suatu hari, Dewi Mas diusir dari kerajaan lantaran difitnah oleh istri pertamanya bahwa anak yang dikandung bukanlah anak Raja Tuan. Raja Tuan pun percaya dan murka hingga membuangnya ke sebuah gili atau pulau kecil tak berpenghuni dan jauh dari kerajaan. Meski demikian, Dewi Mas tetap membesarkan kandungannya hingga melahirkan seorang anak kembar laki-laki dan perempuan. Mereka diberi nama Raden Nuna Putra dan Dewi Anjani. Seiring berjalannya waktu, kedua anak itu pun tumbuh besar. Si kembar bertanya kepada ibunya mengenai keberadaan sang ayah. Akhirnya sang ibu bercerita bahwa mereka terlahir dari seorang datuk dari kerajaan Tuan di Lombok. Mendengar hal itu, anak laki-laki Dewi Mas yaitu Raden Nuna pergi ke kerajaan menemui sang ayah. Kedatangan Raden Nuna pun disambut dengan serangan para penjaga kerajaan. Namun para penjaga kerajaan mampu dikalahkan oleh Raden Nuna. Melihat peristiwa tersebut, sang Raja Tuan pun turun tangan. Tanpa menyadari siapa lawannya, ayah dan anak itu pun bertarung sengit. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba sang raja mendengar bisikan gaib bahwa lawan bertarungnya adalah anak laki-lakinya sendiri. Akhirnya pertarungan pun berhenti. Sang raja pun memeluk Raden Nuna dan meminta agar Dewi Mas dan Dewi Anjani diboyong ke kerajaan. Mereka pun hidup damai di kerajaan. Waktu semakin bergulir, sang raja pun semakin menua dan kesehatannya pun menurun. Melihat kondisi tersebut, akhirnya sang raja menurunkan kekuasaannya dan memberi mandat kepada Raden Nuna dan Dewi Anjani untuk menggantikan sang raja. Raden Nuna diberikan kekuasaan untuk menguasai kerajaan, sedangkan Dewi Anjani diberi kekuasaan wilayah di sebuah gunung, hingga diberi nama Gunung Rinjani. Sebuah kerajaan pun didirikan di sana. Menurut legendanya, Dewi Anjani mampu memimpin dua kerajaan sekaligus, yaitu kerajaan manusia dan kerajaan gaib. Kerajaannya pun semakin besar dan berjaya pada zamannya.